Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat datang di podcast gue with PSDM Talks. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Senang rasanya, Kak Dewi dan saya Ilham Tegar bisa hadir untuk menemani waktu-waktu istirahat kalian. Intinya, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat pastinya. Dan teruntuk kalian yang lagi gabut ataupun yang lagi nugas, boleh banget nih sambil dengerin ke podcast kita ya. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan menemani teman-teman semuanya yang lagi galau, happy, sedih, senang, ataupun yang lagi noki-noki bareng doi atau sama teman-temannya nih. Bisa nih sambil dengerin podcast kita. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa ya? Bahas apa ya? Penasaran nggak? Penasaran dong pastinya. Oke. Malam ini kita akan bahas tentang Through the Future with Positivity bareng saya, Kak Ilham Tegar. Dan saya Dewi Indah. Gimana nih Kak Ilham? Are you ready? Yes, I'm ready guys, and let's go. Halo Kak Ilham, gimana kabarnya? Lagi sibuk apa nih Kak? Kabar alhamdulillah sehat. Dan buat acara kesibukan sih di saat ini itu aku lagi jalanin proker terakhir HMPS bertemakan Psychofest. Dan kemarin alhamdulillah sudah terlaksana kan ya event rencana. Dan ya organisasi eksternal seperti MGM dan Sansalatiga gitu aja sih Kak. Wah, banyak juga ya Kak kegiatannya. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah untuk tetap produktif walaupun di masa pandemi kayak gini nih. Terkait tema kita hari ini nih Kak, apa sih yang terlintas di benak Kak Ilham sendiri? Apa ya Kak ya? Kalau menurut aku nih, tentang gimana cara kita untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan melakukan hal-hal yang positif lainnya. Wah, bakalan seru nih Kak obrolan kita kali ini. Jadi teman-teman udah punya gambaran ya tentang tema kita? Iya bener banget. Aku pernah baca quotes kayak gini nih Kak. Lupakanlah masa lalu, jalanilah masa sekarang, dan persiapkan masa depan. Relate banget ya Kak ya sama tema kita pada hari ini. Maka dari itu, ayo guys teman-teman, mari kita tuntas kupas satu persatu pada malam hari ini di Ngepodcast Kuy with PSDM Talks. Masa nggak sekui? Sekui lah. Nah, menurut aku, masa depan emang se-worth it itu sih untuk kita persiapkan. Karena kita sendiri juga belum tahu nih, kita bakal jadi apa di masa depan nanti. Salah satu yang emang bisa kita lakukan yaitu dengan banyak-banyaklah berpikir positif gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Kak, apa itu berpikir positif? Bisa dijelasin Kak? Oh iya, jadi berpikir positif itu adalah aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif dari diri kita. Baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan diri kita. Sehingga memunculkan perasaan, perilaku, dan hal-hal yang baik sebagai suatu sistem berpikir yang dapat mendorong seseorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya gitu. Terus ada nggak sih Kak aspek-aspek dalam berpikir positif? Ada dong pastinya. Ada 4 aspek yang bisa kita terapkan ke diri kita untuk yang selalu berpikir positif gitu. Yang pertama itu ada positive expression, yaitu kondisi untuk selalu optimis dan punya keyakinan untuk berhasil. Dan yang kedua nih, ada self-affirmative, yaitu kondisi untuk melihat diri kita secara positif atau dari kelebihan-kelebihan kita yang kita milikin. Yang ketiga itu ada non-judgment talking, yaitu memberikan pernyataan tanpa adanya penilaian yang negatif, pokoknya terhadap hal-hal tersebut gitu, yang menekankan pada keadaannya. Dan yang terakhir ada reality adaptation, yaitu
ketika kita menghadapi sesuatu masalah, lebih baik ya jangan terlalu berlarut-larut lah ya. Soalnya dalam masalah tersebut jangan sampai menyalahkan diri kita sendiri, gitu Kak Dewi. Itu adalah itu sih Kak, aspek yang bisa diterapkan agar selalu berpikir positif Kak. Kalau ciri-cirinya apa aja nih Kak? Ya, baik. Teman-teman bisa nih melihat sekitar kita gitu kan. Ciri-cirinya itu yang pertama itu menghindari hal-hal yang negatif. Terus yang kedua itu ada fokus pada hal yang positif. Yang ketiga itu bisa menikmati hidup. Terus yang keempat itu ada mengendalikan pikiran. Yang kelima itu berpikiran terbuka gitu, open minded gitu kan. Terus ada tidak minder dengan kekurangannya dan selalu bersyukur pastinya ya kan. Wah, ternyata berpikir positif itu kompleks banget ya Kak. Dan berpikir positif bisa kita terapin ke segala aspek kehidupan loh. Seperti contohnya di keluarga, tempat kerja, pertemanan, dan masih banyak lagi. Bukan begitu Kak? Iya Dewi, betul banget ya. Betul banget sampai kamu bilang bahwa berpikir positif itu gak cuma untuk diri kita sendiri gitu, tetapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Seperti yang udah dijelasin sama Kak Ilham, ternyata berpikir positif itu penting banget ya. Mengingat kita sebagai manusia terkadang masih sering overthinking, cemas sama masa depan, dan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal pada dasarnya manusia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi nggak sepantasnya kita selalu memandang diri kita negatif. Mengingat perlunya berpikir positif ini, jadi aku mau kasih tips nih buat teman-teman gimana sih cara membangun positivity dalam diri kita, yaitu dengan cara mengambil hikmah atau pelajaran spesifik dari tiap kejadian, kemudian menggunakannya untuk memperbaiki diri serta tidak menutup diri untuk mengambil berbagai pelajaran positif lainnya dari berbagai sumber manapun. Wah, bagus banget tuh, bener tips dari Kak Dewi. Semoga teman-teman bisa belajar dan menerapkannya tuh, keren. Nah, positivity emang sepenting itu untuk masa depan kita, supaya hidup kita tidak aneh-aneh gitu dan lebih terarah dan punya tujuan yang jelas. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mengeluh, capek, marah, sedih ataupun nangis, itu nggak apa-apa gitu. Karena emosi. Karena kita sebagai manusia normal emang punya perasaan gitu kan. Ada yang namanya toxic positivity atau yang beracun toxic. Kalian tahu gak? Kayaknya belum tahu nih Kak. Aku kasih gambaran ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi, toxic positivity ini adalah kondisi dalam diri kita yang hanya berfokus pada emosi positif dan menolak apapun yang dapat memicu emosi negatif. Respon ini membungkam emosi negatif dan menekan orang untuk berpura-pura bahagia dari selalu menjaga pola pikir positif mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan toxic positivity ya guys. Jadi kita boleh banget nih, ada satu kondisi di mana kita tuh kayak gak baik aja. Seringkali toxic positivity itu kayak muncul ada kalimat-kalimat awalnya yang ingin memberikan support, semangat, motivasi. Kenapa jadi toxic? Ya karena kondisinya gak pas gitu, konteksnya gak sesuai sama apa yang bisa kita alamin gitu. Ya kurang lebihnya gini nih. Pertama itu ya kamu pertama memang harus sabar sih. Kamu pasti bisa kok, bisa, gak sesulit ini. Dan ya, atau kalimatnya juga kayak udahlah, terima nasib aja bro gitu. Ada juga yang bilang kayak gini, udah jangan ngeluh terus, udah jangan terlalu dipikirin. Nah gitu ya. Kalimat-kalimat ini sebenarnya bermakna positif, tapi ketika digunakan pada kondisi yang gak sesuai ya akan jadi toksik gitu kan. Aneh mengendarannya. Toxic
positivity gak cuma muncul dari kalimat-kalimat seperti yang tadi aku sebutin tadi tuh loh. Banyak juga dari perbuatan kita, gimana cara kita menyikapi suatu hal atau masalah yang begitu ya guys ya. Oke, ini beberapa ciri-cirinya ya. Pertama itu menyembunyikan perasaan yang sebenarnya sedang dirasakan. Kemudian itu terkesan menghindari atau membiarkan masalah. Lalu yang ketiga itu perasaan bersalah ketika mengungkapkan emosi negatif gitu. Kemudian yang keempat, mencoba memberikan semangat kepada orang lain, tapi dengan sirinya disertai dengan pernyataan yang seolah meremehkan. Lalu yang kelima, sering mengucapkan kalimat yang membandingkan diri dengan orang lain. Lalu yang keenam itu ada melontarkan kalimat yang menyatakan orang tertimpa masalah gitu. Nah, itu tadi ciri-cirinya seperti yang udah dijelasin sama Kak Ilham. Sekarang aku mau kasih tips nih cara menghindari toxic positivity pada diri kita. Yang pertama, rasakan dan kelola emosi negatif. Kamu bisa ungkapin perasaanmu dan cerita sama orang yang kamu percaya dan bisa memahami kamu. Yang kedua, coba deh berusaha untuk memahami, bukan menghakimi. Perasaan gak mood bisa datang dari banyak faktor seperti stres dan kelelahan. Jadi, coba untuk memahami perasaanmu sendiri dan temukan cara yang tepat untuk melepaskannya. Yang ketiga, hindari membanding-bandingkan masalah. Setiap orang punya masalah masing-masing. Apa yang kamu anggap mudah bisa jadi sulit untuk orang lain, begitupun sebaliknya. Jadi, stop membandingkan. Yang terakhir, mengurangi penggunaan media sosial. Karena media sosial dapat memicu atau memperparah toxic positivity. Singkirkan orang-orang yang selalu membuat postingan kurang bermanfaat atau dapat memprovokasi emosimu. Nice. Bagus banget ya. Nah, bagus tuh, semoga bermanfaat tuh. Oh iya Kak, aku mau tahu nih pendapat Kak Ilham tentang beberapa pertanyaan terkait si positivity ini. Boleh kan Kak? Boleh. Silakan. Mau nanya apa Kak? Oke Kak, pertanyaan pertama nih. Secara general, pemikiran positif dinilai sebagai hal yang baik. Mengapa dorongan untuk tetap positif bisa mempunyai dampak negatif? Karena toxic positivity ini adalah overgeneralisasi, tidak efektif, menyangkal emosi, berharap emosi langsung berganti gitu loh, dan tidak perlu dikonteks, dan harus optimis gitu. Kata semangat, tanda kutip ya, atau jangan menyerah, itu bisa jadi toxic loh kalau memenuhi unsur ini. Tapi bisa jadi penyemangat itu tidak memenuhi gitu. Konteks memainkan peran penting, bukan hanya isi kalimat aja. Jika hanya diberikan semangat positif gitu, tapi perasaan tidak nyaman, diabaikan, atau disepelekan, atau dikecilkan, maka hasilnya ya sama aja, nggak baik gitu. Pertanyaan kedua, dengan banyaknya kasus PHK dan unemployment sejak pandemi, kata-kata ayo tetap bersyukur atau semangat terus semakin banyak dilontarkan, terutama di situs-situs service employment atau media sosial. Apa pendapat Kak Ilham terhadap situasi ini? Kata-kata yang diulang akan kehilangan kekuatannya. Jadi jika kita terus mengucapkan, mungkin sesekali semangat ya nggak apa-apa kan ya, tidak akan datang gitu. Bukan berarti ini tidak baik-baik aja, tapi kita perlu model penyampaian yang lebih kreatif dalam pengembalian semangat dan harapan. Pertanyaan ketiga nih Kak, bagaimana kita bisa membedakan sifat-sifat positif yang toksik dan yang sesuai? Nah, ini ada dua istilah yang perlu kalian pahami dulu. Pertama itu ada validasi sama invalidasi. Nah, kalau validasi itu menerima emosi atau nggak bisa disangkal kalau bicara gitu.
dan berusaha memahami pikirannya. Kita harus memahami. Sedangkan invalidasi itu kita menyangkal emosi lawan bicara kita tanpa berusaha memahami pikirannya. Toxic positivity itu dasarnya invalidasi. Seakan kayak mau bicara gini, kamu gak boleh ngerasa sedih, cemas, atau lain sebagainya gitu kan. Jadi walaupun niatnya positif, tapi kan kalau invalidasinya ya bisa jadi keliru gitu. Termasuk membandingkan penderitaan. Misalkan, masih mending lu, gua kan pernah gitu. Contohnya. Itu tidak tepat karena konteksnya ya invalidasi gitu. Yang terakhir nih Kak, mengekspresikan rasa duka atau kecewa merupakan hal yang normal. Namun dalam budaya ini, hal tersebut dilihat sebagai sikap ungrateful. Seberapa pentingnya bagi kita untuk kembali menormalisasi perasaan-perasaan tersebut? Penting sekali. Budaya yang diteruskan itu nggak selalu benar ya. Tapi kalau keliru boleh aja nih kita perbaikin. Termasuk dalam budaya mengekspresikan emosi. Timbang bottle up yang meledak suatu hari, maka lebih baik kita bisa menyampaikan dengan cara-cara yang sehat gitu. Yeay, tepuk tangan online buat Kak Ilham. Pendapat-pendapatnya bagus banget ya. Dan semoga bisa membuat kita lebih paham caranya memanage si positivity ini. Aku ambil kesimpulan ya. Positivity itu penting dan kebiasaan yang bagus untuk diri kita serta orang lain. Dengan catatan sesuai dengan konteksnya atau sesuai dengan situasinya. Kalau tidak sesuai dan berlebihan, maka akan jadi positivity yang beracun, yaitu toxic positivity tadi. Jangan jadiin positivity sebagai pembatas kalian berekspresi. Ayo kita maknai positivity sesuai porsinya. Jangan berlebihan karena nantinya akan jadi toxic positivity untuk diri kita. Terakhir nih Kak, ada pesan-pesan atau quotes of the day buat teman-teman di rumah nggak? Silahkan. Ini aja ya, mungkin ya. Your life is good as your mindset. Asik. Oke, terima kasih Kak Ilham. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah stay dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman udah kenal lama kayak gini. Terima kasih, dadah, selamat malam. Jangan lupa ya, follow akun Instagram kita di _psikologiislam.salatiga dan subscribe YouTube channel kita di HMPS Psikologi Islam IAIN Salatiga. See you in the next podcast and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.